A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dan sekarang kita akan kembali bercerita. Mau curhat silahkan dan tentu saja insya Allah bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana lagi kalau bukan di Tombo Ati? Insya Allah selalu di hati. Ya, kita sudah kehadiran ibu-ibu yang waduh luar biasa ini ya. Semangat semuanya. Kita mulai perkenalkan dulu dari yang di sebelah kanan saya. Coba, ini ibu-ibu dari mana? Oke, alhamdulillah. Yang berikutnya, yang di tengah-tengah ini ya, yang berkerudung warna pink. Dari mana ini, Bu? Dari Kemayoran. Mudah-mudahan emang bener-bener soleha semuanya ya. Iya. Satu lagi yang di sebelah kiri saya ini. Tuh. Dari Majelis Taklim Al-Falah Mampang. Iya. Oke, baik. Ini semuanya ibu-ibu sudah saya perkenalkan. Dan juga tentu saja ada Ustadz kita. Kali ini ada Ustadz Erik Yusuf yang sudah hadir. Terima kasih Ustadz sudah hadir di hadapan kita semuanya. Dan jika pemirsa ada yang ingin curhat, bercerita, silahkan bisa melalui Instagram kita @tomboatirtv. Baik, tadi kan di awal acara kita sudah menyimak ayat Al-Quran yang di situ berhubungan dengan tema yang akan kita angkat hari ini, yaitu berdua tapi sendiri. Aduh, saya kalau ada kata-kata sendiri kok kayak kesinggung gitu ya. 2 tahun Bu, 2 tahun Bu. Aduh. Ya, udah kalau gitu saya juga akan mengkaji lagi nih ya bersama Ustadz Erik Yusuf. Maksudnya dari ayat ini adalah mungkin kurang lebih ketika kita bersama dalam rumah tangga tapi kita merasa sendiri, nah itu seperti apa tuh Ustadz? Baik, saya ini ya. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini mah bukan ibu-ibu, ini mah teteh-teteh semua ini mah. Semangatnya. Mantap. Tadi ya pemirsa, kajiannya berdua tapi sendiri. Ini kalau nggak dijelasin sama Kang Sahrul itu, ini berdua tapi sendiri ini menyeramkan. Berdua tapi sendiri loh. Jadi gimana gitu kan? Iya, ini ada siapa kok gitu. Nah, tapi kalau kita lihat gini ya, seringkali di rumah tangga zaman now, ya bahasanya, itu banyak yang walaupun berdua tapi merasanya sendiri ya. Walaupun berdua tapi kok
kayaknya tidak hadir, tidak kerasa ini kerjasamanya ya. Ini ada apa gitu. Padahal tadi dibacakan di ayatnya ya, di surah Ar-Rum tadi ayat 21. Ibu-ibu pasti udah hafal semua ya. Bahwa Allah itu menjadikan manusia berpasang-pasangan. Pasang-pasangan, Bu. Dan lagi kenapa dijadikan pasang-pasangan dari jenisnya sendiri? Kata Allah, wa ja'ala bainakum, supaya apa? Mawaddah. Itu supaya ngerasa tenang, ya, supaya ngerasa nyaman gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu misalnya gini, bikinin kopi buat suaminya ya, sambil bikinin kopi, ya Allah bismillah semoga suamiku tambah soleh dengan kopi ini. Wah, kopi bisa bikin kita ke surga ya nggak? Kopi, Bu, bikin kopi aja bisa bawa kita ke surga. Karena apa? Karena ini, ladang amal, pahala. Jadi yang namanya nikah itu indah karena apa? Karena semuanya di dalam pernikahan ini mesti jadi pahala, jadi kebaikan. Itu kalau nikah memang niatnya untuk ibadah. Jadi kalau kita lihat orang di sana, orang kurang apa cantiknya, kurang apa cakepnya, kurang apa kayaknya, kurang apa bekennya, semuanya popularitas semua ada. Tapi pernikahan mereka itu nggak langgeng biasanya. 2 tahun selesai, ya nggak? Karena apa? Karena memang niatnya mungkin karena uang. Ketika orang niat nikah karena uang, uangnya nggak ada, bubar. Ketika niat cakep, udah nggak cakep lagi, bubar. Ya kan? Ketika dia beken, udah nggak beken lagi, bubar. Nah makanya niat nikah itu haruslah karena ibadah. Kalau niat nikah karena ibadah, kayak ibu-ibu nih sekarang nih, ngelihat pasangan tuh udah bukan lagi muka, udah bukan begitu. Kang Sarul, ini makomnya udah naik. Jadi urusan sakinah, ya, cinta itu, mahabbah itu yang muncul itu bukan urusannya dia ini muda atau tua. Tetapi ketika dia menyamankan kita, ya. Tapi intinya ketika dia menyamankan kita, hati kita nyaman sekali kan? Kita adem deket dia gitu. Kemudian kalau kita tiba-tiba ngelamun yang kita lamunin dia gitu, kebayang dia, itu yang artinya itu kita tuh mahabbah, itu ada muncul kecintaan gitu. Kenapa cinta? Karena, nah ini terakhir nih. Karena yang namanya cinta, ya, yang namanya hubban. Yang namanya hub, tuhibbu yuhibbu, itu artinya apa? Sebetulnya tumbuh dan berkembang. Seperti pohon yang tumbuh dan berkembang. Nah makanya kelihatan nih kalau ibu-ibu ya yang rumah tangganya selalu disiram dengan nilai-nilai kebaikan, dia pohon cintanya akan kuat. Tapi kalau nggak disiram nilai kebaikan, bisa jadi pohonnya mati. Nah karenanya jangan seperti itu. Nikah harus niat karena ibadah dan siramlah dengan nilai-nilai kebaikan. Insya Allah. Seperti itu. Oh begitu Ustadz ya. Baik, kita akan membahas masalah ini lagi Ustadz karena menarik sekali ya. Mungkin nanti ada pertanyaan dari ibu-ibu juga. Tapi sebelumnya kita akan break dulu sebentar Ustadz ya. Baik. Saya juga mau nanya soalnya. Mau curhat boleh nggak Bu? Boleh ya? Iya. Setelah yang ini jangan kemana-mana. Tetap di Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Kembali bersama kami di RTV, pemirsa semuanya. Tadi kita sudah menyimak penuturan dari Ustadz Erik Yusuf ya. Dan tentu saja kita akan bahas lagi mengenai yang berkaitan dengan rumah tangga, yaitu berdua tapi sendiri. Tentu saja di Tombo Ati, insya Allah selalu di hati. Ustadz Erik, tadi menarik sekali ya bahwa dinyatakan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, ya. Tapi ketika memutuskan untuk berpasangan, ya, terus kemudian merasa sendiri padahal berdua, begitu ya Ustadz ya. Terus ada juga yang menyerah gitu sampai akhirnya berpisah. Nah, terus bagaimana kemudian mengembalikan suasana tersebut berdua tapi sendiri? Untuk menjadi berdua ya memang berdua untuk bisa menularkan kebaikan. Bagaimana? Silakan penuturannya Ustadz. Baik, kita terusin ya. Ya. Nah,
Karenanya bagaimana supaya berdua tetap berdua, jangan berdua jadi 1,5. 1,5 gimana? Nah, begini, ada konsep ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan hunna libasulakum wa antum, ayo, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Jadi artinya libas itu bukan gua libas lu, bukan. Libas itu artinya pakaian. Bahwa yang namanya perempuan-perempuan ya, itu pakaian untuk laki-laki, atau istri itu pakaian untuk suaminya. Suami pakaian untuk istrinya. Nah, apa konsep pakaian? Gini. Pertama, yang namanya pakaian itu dia harus melindungi. Nah, kita kan pakai pakaian nih. Kalau ibu kedinginan, ya kan, pakai pakaian, betul nggak? Jadi yang pertama, pakaian itu melindungi. Nah, artinya suami harus melindungi istrinya dan istri melindungi suaminya. Begitu. Kan kalau laki-laki melindungi dengan apa? Dengan kekuatannya, ya kan? Itu melindungi. Dengan harta dan lain-lain. Kalau wanita melindungi dengan apa sih? Ibu dengan apa melindungi suaminya? Kasih sayang. Tati tayang. Nah, dengan kasih sayang. Jadi jangan sampai kalau yang namanya istri itu tidak menyamankan suaminya. Misalnya gini, ya, istri-istri yang tidak bersyukur misalnya, gini. Depannya boleh jadi dia bilang gini, aduh, Pak, alhamdulillah, ibu mah sekarang tuh bersyukur sekali. Ya, kemana-mana naik motor juga alhamdulillah ada kendaraan. Tapi ngelihat tetangga teh naik mobil teh enak ya Pak ya. Jadi jangan menjatuhkan gitu Ustaz ya. Kan? Atau bapak mah udah kerja padahal lebih tinggi jabatannya dari tetangga, tapi bapak mah nggak bisa beli mobil misalnya. Nah, kalau yang begitu, biasanya kalau laki-laki kan diem aja gitu, kelihatannya teh kayak nggak didengerin ya Bu ya. Ya, kelihatannya kayak yang cuek, nggak didengerin. Padahal sakitnya tuh di sini. Itu teh ya. Gimana? Sakitnya tuh di sini. Padahal ya, sesuatu itu selalu kepikiran. Kalau laki-laki tuh nggak banyak ngomong tapi kepikiran. Dia, aduh kasihan nih istri saya nih gimana gitu. Nah, tetapi kalau dia nggak kuat-kuat iman, kasihan. Jadi sampai akhirnya dia lihat ada kesempatan yang bukan haknya bisa diambil. Jadi sebetulnya salah satu ya kecenderungan korupsi bagi laki-laki itu karena apa? Karena ada tuntutan yang terlalu besar dari istrinya atau keluarganya. Nah, ini hati-hati loh. Ya, karenanya kita harus kerjasama, saling melindungi, saling menyamankan. Gitu, jangan sampai istrinya begini, istrinya begitu, sampai akhirnya suaminya, waduh gimana nih? Akhirnya melakukan kecurangan. Nah, itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, misal banyak nih konsep pakaian. Yang kedua misalnya, pakaian itu, kan kita kalau pakai pakaian harus pas ya, biar enak tuh ya. Ya, jadi kita tuh pakai pakaian yang ukurannya nggak kekecilan, nggak kebesaran, ya nggak? Betul. Kak Sarul, banyak loh ini ahwat-ahwat yang pakai baju kayaknya kekecilan. Kalau kekecilan sampai akhirnya kalau yang namanya kaki, yang namanya badan itu kayaknya sampai nggak bisa napas, saking kekecilannya gitu. Kalau terlalu kecil nggak nyaman. Kalau terlalu longgar, terlalu ini nggak nyaman juga, betul nggak? Harus pas. Nah, ukuran-ukurannya itu adalah nilai-nilainya. Jadi misalnya gini nih, istri nih, ibu-ibu nih kelihatan ngaji terus kan, tambah lama pemahamannya tambah naik terus. Suaminya nggak ikut ngaji karena saking sibuknya dan lain-lain. Pas bagian ada rezeki, istrinya pengen, Pak, kita tabung yuk buat umroh. Nah, kata suaminya, ngapain umroh? Nah, kan nilainya berbeda. Jadi nggak pas ukurannya. Ketika ukuran nilai-nilai ini berbeda, nggak nyaman nanti. Ketika nilai-nilai ini berbeda, nggak akan nyaman di rumah, betul? Ya, jadi nilai-nilai ini harus sama. Nah, supaya sama nilai-nilainya, pakai nilai yang mana? Nah, pakailah nilai-nilai, aturan-aturan Allah. Kalau pakai nilai dan aturan Allah, insya Allah semuanya bisa tadi sakinah, mawadah, warahmah. Yang ketiga misalnya, pakaian menutup aib, aurat.
Ya, jadi menutup aurat itu kita saling, bukan menutup aib artinya istri atau suami melakukan yang jelek-jelek terus kita tutup-tutupin terus. Bukan itu, tetapi bagaimana memperbaikinya gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ini terlihat keluar, tetapi juga jangan didiamkan, harus diperbaiki. Dan yang terakhir, yang namanya pakaian itu harus terlihat. Nah ini kan enak nih ngelihatnya nih, ibu-ibu tuh enak nih. Indah ya. Tuh lihat ibu-ibu nih, cakep-cakep semua nih ibu-ibu nih. Iya insya Allah. Jadi kita, suami harus memperindah akhlak istrinya, dan istri juga harus memperindah akhlak suaminya. Saling ya Ustadz ya? Saling. Nah kalau sudah begini, aduh alhamdulillah ya konsepnya. Jadi jangan sampai berdua tapi sendiri. Nah berdua tapi sendiri ini karena apa? Karena tadi. Karena seringkali nilai-nilainya nggak pakai tuntunan Al-Quran. Nggak iktiba kepada Rasulullah SAW. Artinya mereka seenak-enaknya. Jadi misalnya gini. Ini aturan saya. Sebagai suami harus begini. Istrinya nggak mau kalah. Saya juga punya aturan kalau istri. Aturan saya begini. Nah, bagian ada yang melanggar aturan, akhirnya mereka akan saling, wah ini mah dia yang menang, ini yang kalah. Ini kalau rumah tangga nggak ada yang kalah dan yang menang, nggak ada. Karenanya jangan pakai aturan suami, jangan pakai aturan istri, tapi pakai aturan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ketika menghadapi segala sesuatu kita mengambil yang positifnya ya, artinya mengambil itu sebagai sebuah ladang pahala untuk kita sehingga kita bisa terus menebarkan kebaikan ya Ustadz ya. Oke, nah ini sekarang ada yang mau curhat ini nih ya. Pemirsa di rumah juga nggak mau kalah pengen curhat ini ya. Kita lihat VT-nya berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Saya Yani, umur saya 29 tahun. Saya ingin menceritakan soal rumah tangga saya. Semenjak awal kami menikah, kami dipisahkan antara jarak jauh. Suami saya bekerja di luar kota, saya pun bekerja di Jakarta. Saya terkadang ngerasa kesepian, cemburu, curiga jauh dari suami saya. Walaupun komunikasi kami sangat baik, tapi bagaimana ya Ustadz caranya menjaga keharmonisan hubungan kami. Walaupun rasa saya cemburu saya pun timbul tiba-tiba, entah dari perempuan lain atau teman dekat yang lain, itu pun yang saya rasakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya Ibu, terima kasih masih bersama RTV di acara kesayangan kita semuanya. Tombo Ati, insya Allah selalu di hati. Ngomong-ngomong tadi tuh kesian juga ya yang curhat sama kita ya. Long distance ya, jarak jauh tuh rasanya memang berat ya. Kalau memang sudah punya komitmen kuat, nggak usah curigaan, cemburuan, ya insya Allah bisa. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah, bagaimana nih Ustadz cara menyikapinya? Kita kasih tips-tipsnya untuk yang tadi bertanya itu. Baik, alhamdulillah. Sebetulnya kalau bahasa sekarang kan LDR ya, long distance relationship gitu. Ya. Itu sebetulnya di dalam pandangan agama, sebaiknya sih yang namanya keluarga itu bersama-sama. Karena ini bisa jadi fitnah. Iya, bisa jadi fitnah. Jadi kalau bersama-sama, kan komunikasi akan lebih baik ya. Kemudian ada segala sesuatunya dipecahkan bersama-sama. Ya, kemudian juga intinya tidur sama-sama, bangun sama-sama, makan sama-sama, begitulah ya. Sepiring berdua misalnya gitu. Nggak kenyang ya. Ibu yang nggak mau nih sebelah sini nih. Sepiring berdua nggak mau. 2 piring ya harusnya. 2 piring sendirian. Jadi intinya sebetulnya mestinya, idealnya itu kita jangan jauh-jauhan. Tetapi tadi kan pertanyaannya jika seandainya terpaksa nih harus berjauhan gitu, ya. Nah, saya sih tetap begini.
lihat dulu. Kalau bisa kita memaksakan diri bersama-sama itu lebih bagus. Misalnya gini, udahlah ikut suami aja, ya namanya istri ya kan, ikut suami gitu. Oke, ikut suami. Nah, apa yang dikhawatirkan sih kalau ikut suami misalnya gitu? Oh, yang dikhawatirkan misalnya rezeki gitu. Ah, kalau rezeki insya Allah kan gitu. Oh, ini anak-anak nih karena sekolahnya udah di sini kadung gitu. Suaminya sementara ke sana cuma 1 atau 2 tahun misalnya, kan ada begitu. Akhirnya kan tetap nggak bisa ya kan? Karena memilih, karena anak-anak kalau dibawa ke situ kasihan. Oke. Apa yang harus dilakukan? Gini. Intinya adalah tadi komunikasi harus tetap bagus. Ya, bahkan 2 atau 3 kali lipat dari komunikasi orang yang bersama-sama. Betul nggak? Itu jadi kayak misalnya mau makan kan, nelpon dulu, mau ini nelpon, itu memang jadi ribet, tapi apa boleh buat? Karena apa? Karena kan kita pengen tahu selalu gitu ya, tergantung juga sifat dari pasangan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya dua-dua orang ini insya Allah soleh-solehah, ya, tidak perlu ada keraguan. Kenapa? Karena Allah yang menjadi apa? Yang menjadi kontrol mereka. Iya dong. Kalau orang itu konsepnya ihsan ya, muhsin, orang yang ihsan itu konsepnya apa? Ketika dia mau melakukan sesuatu atau ketika dia akan bekerja, beribadah dan lain-lain, dia merasa dilihat oleh Allah atau tanda petik dia melihat Allah, gitu loh. Kalau merasa dilihat terus sama Allah gimana? Karenanya kalau orang itu menanamkan Allah di dalam dirinya atau menghadirkan Allah, mau ngomong jelek, nggak mau takut Allah tahu, ya nggak? Mau gibah, ya nggak? Apalagi mau selingkuh, nauzubillah min dzalik, ya nggak? Ya kan? Nah, karenanya ini konsepnya kalau mau LDR tadi, kalau mau yang namanya berhubungan jarak jauh, konsepnya satu. Ayo kerjasamanya apa? Sama-sama jadi soleh-soleha, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama membentengi diri dengan zikir-zikir. Makanya kalau cari istri atau cari suami, yang pertama apa? Iya, bisa karena kekayaannya, bisa karena keturunannya, bisa karena kegantengannya. Tapi kata Rasulullah, cari yang karena apa? Agamanya. Nah, itu ya. Iya. Jadi memang prosesnya dari awal juga kita harus tahu ya, jangan main asal begitu Ustaz ya. Makanya kan mau mulai kan. Iya, mau mulai ada saya agak sedikit jadi agak ini Ustaz, trauma sedikit. Oh, jadi curhat mulu daripada saya yang curhat, mendingan ibu-ibu yang di studio yang curhat. Setuju? Setuju. Siapa dulu nih? Siapa yang mau bertanya kepada Ustaz? Aduh, yang mana ya? Semuanya. Coba sekali lagi siapa? Yang di sini dulu deh. Yang di sini dulu. Yang pakai kerudung kuning, baju hitam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eli. Saya kan punya suami, Pak Ustadz. Kenapa ya setiap suami saya, ketika saya ada acara keluarga besar, suami saya selalu menolak untuk saya ajak bersilaturahmi, Pak Ustadz. Gimana solusinya yang terbaik untuk suami saya? Kenapa itu? Baik. Dengan Ibu Eli. Iya, Pak Ustadz. Oke, langsung dijawab saja ya Ustadz ya. Ini sebetulnya banyak juga loh terjadi Ustadz, mengenai nggak mau deket dengan keluarga sebelahnya, padahal kan udah jadi keluarga juga. Nah gimana Ustadz? Ya ini kan kalau menikah, kita itu bukan menikahi hanya perempuan ini saja. Bukan menikahi hanya laki-laki ini saja, tetapi menikahi dia dengan keluarganya, dengan seluruh kebiasaan-kebiasaannya, begitu kan? Nah karenanya kita harus kemudian silaturahim itu dengan keluarganya itu harus dekat, harus sering. Karena gini, kalau seandainya keluarga dengan keluarga suami dan keluarga istri itu tidak kemudian saling silaturahim ya, tidak ta'aruf gitu, nantinya akan terjadi konflik-konflik. Karena kalau ini terjadi, ini akan mengakibatkan ke hubungan kita juga, gitu. Karenanya harus dilatih, harus dibiasakan gitu untuk silaturahim. Iya, dibiasakan. Jadi jangan
sekali males, 2 kali males, 3 kali males, akhirnya males terus. Kalau udah males terus begini, akhirnya jadi berantem kan gitu. Jangan, jadi dari awal, ayo ya, dari awal ini ada acara nih. Dan ingat, fadilahnya, keutamaan silaturahim kan bagus, betul nggak? Keutamaan silaturahim itu bagaimana menyenangkan hati mertua, bagaimana menyenangkan hati keluarga, istri, bagaimana menyenangkan. Nah inilah ta'aruf ini akan membawa menjadi tafahum. Kalau kita kenal akan menjadi faham. Kalau sudah faham kita akan ta'awun, akan bisa saling tolong menolong dan seterusnya. Nah ini karenanya jangan sampai nggak mau silaturahim, ya. Harus mau, insya Allah. Coba Ustadz, bentar, saya penasaran ini. Ibu Eli udah berapa lama rumah tangga? Baru 2 tahun. 2 tahun, jadi sebetulnya masih berproses ya. Tapi udah ada upaya suami pengen mengenal lebih jauh keluarga atau memang tidak sama sekali? Ya selalu beralasan, malas lah, capek lah. Selalu begitu caranya. Iya. Ya emang dia mestinya hidup di planet sendirian kali ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin proses ya Ustadz ya. Betul. 2 tahun mungkin waktu yang memang harus sama-sama Nanti kita gini belajar aja, lagi. kita kreatif aja nanti Bu gini ya. Kalau suami seneng mancing gitu ya, bikin acara mancing aja. Suamiku ini ada acara mancing sama keluargaku nih sama-sama gitu. Bikin aja acara mancing lah di mana gitu. Atau misalnya kalau dia senengnya apa, ayo supaya dia tertarik, termotivasi. Ya yang namanya kita itu kan harus pinter-pinter juga ya. Pinter-pinter juga gimana caranya. Jangan kemudian suami nggak mau, malas kemudian kamu malas, saya juga malas. Nah udah kalau udah begitu berantem bawaannya. Ya, tapi gimana caranya kita dengan cara yang baik. Insya Allah. Ya insya Allah nantinya semakin baik ya Ibu ya. Ibu juga harus sabar Ibu Elinya ya. Sekarang masih ada waktu nih. Siapa yang mau bertanya lagi? Saya. Waduh semuanya semangat ya. Yang sebelah kanan saya dulu deh ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Obi dari Majelis Taklim Al-Fatihah Menes Pandeglang. Saya akan bertanya Pak Ustadz, saya punya anak perempuan, kebetulan sudah menikah juga, dan anak saya sudah bekerja, tapi suaminya itu kurang tanggung jawab, malas bekerja. Sedangkan laki-laki adalah hukumnya wajib untuk mencari nafkah, menafahi keluarga. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Saya sebagai ibu merasa prihatin terhadap anak saya yang perempuan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Obi dari Pandeglang. Iya. Tadi Ibu sebetulnya udah tanya, udah jawab loh Ibu. Tadi kan Ibu tanya tuh, hukumnya gimana Pak Ustadz? Sebelum tanya hukumnya, sementara suami wajib katanya. Udah tanya, udah jawab sendiri, ini bagus nih. Nanti lain kali Ibu kalau tanya jawab juga sendiri. Betul Bu, masalahnya gini ya. Nah inilah zaman now ini begini. Ya kembali lagi. Ya kita suka sekarang lihat ada masalah-masalah yang muncul yang aneh-aneh ya. Yang terbalik-terbalik. Perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, kewajiban perempuan jadi kewajiban laki-laki, kewajiban laki-laki jadi perempuan, ini semuanya ditumpang tindih. Karenanya, ayo kembali lagi kemana? Ke Al-Quran dan ke Sunnah. Ini loh, kembali lagi ke Allah dan Rasulnya, semua harus gitu. Lihat tuntunan agama seperti apa sebaiknya. Karena kalau nggak kembali lagi ke sana, ini akan jadi, waduh kacau dunia ini. Perempuan, ingat, kalau perempuan bekerja mencari nafkah, bagus nggak? Ya bagus aja. Seandainya kewajiban di rumah semuanya sudah selesai. Jadi yang namanya kewajiban perempuan apa? Nah itu dulu yang wajibnya dulu. Setelah yang wajib baru dia. Kalau misalnya perempuan ini membantu tadi nafkah suami dan lain-lain, wah ini pahala berlipat-lipat. Yang penting apa? Yang penting tidak terlantar nih kewajibannya. Nah suami juga sama. Suami kewajibannya apa? Bekerja keras, bekerja mencari nafkah dan lain-lain kan begitu, menafkahi keluarga dan lain-lain. Ini yang wajibnya nih. Ketika dia kemudian beres-beres rumah, ketika dia membuat minuman buat istrinya, ketika dia mau ngepel, ketika itu balasan yang berlipat-lipat. Setelah yang wajibnya selesai dilakukan. Kalau ibu, maaf Ustaz, saya pengen tahu, ibu pernah menegur
menantunya ibu yang ibu katakan malas Ya, tadi? karena sebagai mertua, tidak ada kata mertua, karena mertua itu sama dengan orang tua sendiri. Saya tanya bahwa kasihanlah, kita harus bekerja sama supaya saling ikhlas aja gitu. Nah iya itu. Jadi artinya maksud saya gini, ini dulu proporsional. Kalau ternyata ini sudah proporsional atau misalnya tidak proporsional nih, tapi karena suaminya yang malas, ya malas ini kan urusannya lain. Dan tidak ada perubahan setelah ditegur itu? Tidak ada perubahan gitu Ustaz. Ya jadi kan kalau malas urusannya lain. Iya. Artinya dia tidak mau, bukan tidak paham kan itu. Iya, betul. Nah kalau udah malas, artinya apa? Ya artinya harus dimotivasi. Kan gini, ini semua ya, mohon maaf lah ini pemirsa ya, semua pasti ada sebab akibatnya. Betul. Malas ini boleh jadi apa sebabnya? Apa sebabnya malas? Nah ini harus dicari penyakit kenapa malasnya. Nah ketika misalnya malasnya karena ada alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang memang benar, misalnya oh istriku tuh semenjak dia jadi manajer, dia tuh semena-mena sama saya udah malas aja lah, apalagi istri saya bilang begini-begini itu menyakiti hati saya, saya udah nggak mau kerjanya, biarin aja. Iya, Artinya iya, ada iya. sebab dan sebabnya harus dilihat, insya Allah ya musyawarahkan. Intinya begitu. Oke, Ya, dan baik. jangan lupa doa loh. Doa itu penting sekali, bener. Doa itu yang membulak-balikan hati. Doain terus, insya Allah. Iya, iya. Semoga ya Bu ya, Amin. menantu Ibu bisa sesuai dengan harapan Ibu, menjadi lebih baik lagi keadaannya demi anak-anak Ibu juga. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan acara kita ini. Tapi tentu saja setelah yang berikut, mau rehat dulu silahkan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di RTV dalam Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Ya, alhamdulillah kembali bersama kami di Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Ya baik, pemirsa semuanya yang semakin hari semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semakin hari semakin dicintai oleh pasangannya ya. Tadi kita udah bahas tuh ya, bagaimana supaya makin mempererat lagi hubungan antara suami dan istri biar rasanya tidak sendiri ketika berdua ya Ustadz ya. Nah, seperti janji saya tadi pemirsa bahwa saya akan menghadirkan satu orang penonton di sini yang akan curhat dengan permasalahannya. Dalam banget nih. Coba kita minta untuk duduk di sini kepada Ibu Rianti ya. Oh Riana, Ibu Riana. Ya silakan. Aduh maaf. Iya yuk. Silakan. Iya. Iya, Ibu Riana sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang penting ya. Mas Fahrul. Nah, mau cerita apa nih sekarang ke kita Ya. semuanya? Ini kan bisa jadi pembelajaran untuk kita ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Riana. Saya mau curhat Pak Ustadz. Kebetulan saya wanita bekerja. Saya sudah berumah tangga kurang lebih 15 tahun. Memiliki 2 anak. Suami saya freelance. Ya bekerjanya kadang tidak tentu ya mendapatkan penghasilan ya. Tapi saya ikhlas Pak Ustadz, ridho. Berapapun yang didapatkan dari suami saya terima ikhlas. Tapi yang jadi beban pikiran saya itu apa ya? Kok saya ini sebagai ibu, tapi wanita karir, saya sudah korbankan seluruh waktu saya di luar untuk bekerja, Pak Ustadz. Yang saya khawatirkan cuma satu, suami saya kok semakin lama, akhir-akhir ini ya, tidak agak mengabaikan lah keluarga itu. Artinya tidak memperhatikan anak ya.
Kadang kalau anak-anak itu butuh bapaknya ya, tidak pernah ada lah untuk waktu anak-anak. Saya itu berat Pak Ustadz, sendiri ya, semuanya sendiri. Mengerjakan PR anak-anak saya sendiri. Kemudian ada masalah anak-anak di sekolah sampai kemarin terakhir, maaf nih Pak Ustadz, maaf ya Mas ya, sampai bayaran untuk sekolah, kebetulan saya selalu ingin tanggung jawab ayahnya gitu ya. Kok ini kemarin itu saya sudah telepon berkali-kali karena berapa bulan ini dia sering di luar. Sudah. Jadi memang kebanyakan itu freelance-nya di luar ya? Iya, Mas. Tapi ya itu dia. Saya tuh apa ya? Kok sudah memberitahukan, sudah berkomunikasi langsung untuk ini loh anaknya butuh gitu. Kok tidak bisa gitu untuk menemui waktu sedikit aja. Itu aja Pak Ustadz. Jadi saya ini bingung gitu. Harus bagaimana Pak Ustadz untuk menindaklanjuti suami saya, padahal saya sudah memohon. Saya sudah berdoa Pak Ustadz. Saya sudah berusaha yang terbaik buat keluarga saya. Intinya saya tidak ingin pisah Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Baik. Ya, bagaimana Ustadz untuk menyikapi hal ini? Ya, ini ke permasalahan yang sering kali timbul ketika memang seorang suami dan istri ini komunikasi harus baik sekali, ya. Apalagi bila ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Misalnya gini, tidak seperti biasanya. Ketika istrinya ini punya karir yang bagus, misalnya laki-lakinya atau suaminya bekerja freelance misalnya, kan ini tidak harusnya terbalik kan? Harusnya kalau yang freelance itu yang perempuan, yang istri freelance karena harus banyak di rumah, harus banyak perhatian keluarga kan gitu. Yang laki-laki yang harusnya punya kerja yang tetap dan lain-lain. Nah, ketika ini ada yang tidak biasa, komunikasi mesti baik sekali. Ketika komunikasinya kurang bagus, biasanya ya ini ada sebab akibat yang muncul jadi fitnah tadi. Ya, fitnah itu ujian, cobaan-cobaan yang membuat bagaimana istri ini juga jadi bisa suuzon, bagaimana yang namanya suami juga bisa suuzon, gitu. Saling suuzon kalau komunikasinya nggak bagus. Nah, karenanya agama Allah selalu ingin yang namanya keluarga itu tadi konsep-konsepnya. Bagaimana mereka bisa makan sama-sama, ta'liful qulub, menyatukan hati. Kita tuh kalau makan sama-sama ya Bu ya. Jadi jangan biarkan misalnya makan di kamar ini sendiri-sendiri, jangan. Ayo makan sama-sama, karena makan sama-sama itu menyatukan hati. Iya. Nah, ini konsep-konsep kebersamaan ini penting di dalam keluarga. Kalau memang sudah tidak terbiasa bersama, nah inilah yang jadi, kalau orang sudah suuzon, ya, akhirnya semuanya bisa jadi jelek. Karenanya kalau misalnya dilihat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsmun, ya. Jadi orang-orang beriman, jangan kalian itu banyak prasangka, karena ada dosa dari sebagian prasangka. Maksudnya kalau suuzon itu bisa jadi dosa. Disebutkan wala tajassasu wala yaqtab ba'dun ba'd. Jangan kalian itu saling mencari-cari kesalahan dan jangan jadi saling menggibah. Karena apa? Karena suuzon tadi. Karena apa? Karena tadi itu permasalahan komunikasinya kurang lancar. Nah, jadi kalau seandainya suami misalnya lagi seret nih, ya memang yang namanya rezeki kan kadang-kadang Allah mengatur lewat mana saja misalnya. Nah, tiba-tiba suaminya lagi nggak bagus nih. Nah, ini sebagai suami jangan malu bicara sama istri, dan istri juga harus ikhlas terbuka sama suami. Jangan kemudian kebayang nggak suami lagi seret gitu, istri kita tiba-tiba ngomong misalnya, atau ngomong ikhlas atau cetus saja sedikit. Nah, jadi istri yang begini itu lebih susah daripada istri yang biasa gitu ya. Betul nggak? Jadi istri yang kerja yang dapat penghasilan yang lebih besar dari suami itu akan lebih susah. Karena apa? Karena kalau dia melakukan sesuatu aja nanti bisa si suami itu suuzon gitu. Bisa, kenapa sih kamu begitu?
kamu sudah merendahkan saya dan lain-lain. Ya namanya laki-laki. Ya, sebagai pemimpin ingin kemudian ya ada egonya dan lain-lain. Nah ini laki-lakinya harus paham, perempuannya juga harus paham. Makanya harus sering konseling harus sering berbicara, ya baik itu berdua ataupun ada orang yang kemudian bisa menenangkan mereka semuanya. Jadi memang ya ini kan panjang ya, permasalahannya panjang. Tapi artinya memang kalau kita ini sebetulnya kita tuh la haula wala quwata illa billah. Ya, ini mesti dipahami pemirsa semua di rumah, di studio. Kita tuh sebetulnya tidak ada daya kekuatan apa-apa sebetulnya manusia itu. Dan kita tuh sebetulnya juga tidak bisa menyelesaikan apa-apa, betul. Ada masalah seperti ini juga gimana sih nyelesainya? Pusing sebetulnya. Nah, karenanya apa? Karenanya kenapa Allah terus mengatakan wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa sama Allah, bertakwa sama Allah. Kalau kita terus menambah ketakwaan kita sama Allah, masalah yang rudet seperti apapun Allah akan kasih jalan keluarnya. Dan permasalahan rezeki Allah akan datangkan dari arah yang tidak diduga-duga. Jangan kita itu lemah dengan ngomong kita itu sudah doa ya Ustaz, saya udah sholat ya Ustaz, saya udah ini. Jangan. Kenapa? Karena boleh jadi inilah yang menggugurkan dosa-dosa kita. Iya. Lihat segala sesuatunya itu Allah lebih mengetahui mana yang lebih baik buat kita. Karenanya kita selalu yang namanya memohon sama Allah, berdoa terus, menambah ketakwaan kita, betul nggak? Nah, jadi kayak tadi tuh, sebetulnya apa yang kita lakukan bersungguh-sungguh menyelesaikan urusan ini, tapi yang Allah ridho. Jadi kira-kira, kalau saya marah sama suami saya, kira-kira Allah ridho nggak ya? Padahal suami saya udah begini, ya udahlah, saya mau ngajak ngobrol baik-baik. Sekali, 2 kali, 3 kali, jangan terus ngomong sudah habis kesabaran saya. Enggak, orang sabar nggak ada habisnya. Betul. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar. Terus saya bicara. Dan mohon kepada Allah itu seluruh urusan yang terbaik di akhirnya. Apapun itu, gitu. Nah, jadi intinya apa? Keinginan kita kan semuanya selesai dengan baik. Tetapi kita serahkan biar Allah yang memutuskan semuanya gitu. Nah, tapi artinya kita terus berusaha yang terbaik gitu. Jadi anaknya minta sama bapaknya, "Hey, kamu ngomong dong sama bapak. Saya juga akan ini sama bapak. Kita akan berdoa. Ayo nak, kita sama-sama doa. Jangan putus-putus. Ini tasbih kita, ya, tahmid kita, tahlil kita." Nah, itu semuanya. Artinya apa? Kalau ibu udah sampai ke situ, masalah boleh jadi masih terus ada, tapi hati akan menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, jadi itu kuncinya. Bagaimana kita menambah ketakwaan kita sama Allah, ya, supaya hati kita jadi tenang. Boleh jadi di masalah masih ada, tetapi yang penting hati kita masih tenang. Itu kuncinya Ustadz ya. Jadi menambah terus ketakwaan. Menambah terus ketakwaan. Jadi bagaimana Ibu Riana, sudah cukup penjelasan dari Ustadz ya? Alhamdulillah sudah, Mas. Iya, semoga segera ada way out-nya ya, dan tetap Ibu sabar ya. Insya Allah. Baik. Amin. Ustadz, ini karena waktu kita sudah habis, kami minta untuk kesimpulannya Ustadz dari tema kita kali ini, berdua tapi sendiri. Ya. Baik, kesimpulannya insya Allah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini permasalahan keseharian kita ya, yang ada di sekitar kita. Jadi intinya kalau ingin permasalahan ini tidak timbul lagi di kemudian hari, baik laki-laki, baik perempuan, kita semuanya harus kemudian lihat keluarga kita yang paling dekat nih, wa anfasakum wa ahlikum naro. Jadi artinya kalau kita punya anak, ayo kita ajarin anak laki-laki kita supaya jadi laki-laki yang sesungguhnya. Kalau kita jadi perempuan, punya anak perempuan, didik anak kita menjadi perempuan yang semestinya. Jangan sampai seorang laki-laki misalnya mengecewakan perempuan dan menelantarkan keluarganya, ini akan jadi masalah-masalah yang terus akhirnya. Sama juga dengan perempuan. Nah, karenanya ayo kita perbaiki diri kita sendiri, kita didik anak-anak kita agar supaya jangan sampai nih masalah-masalah ini timbul. Dan utamanya kita sendiri nih. Coba kita sudah berbaik-baik nggak sama istri kita? Coba nih yang laki-laki semua yang ada di sini aja. Kita udah berbicara baik nggak sama istri kita? Kira-kira Allah ridho nggak? Kita ini ngomong sama istri kita begitu, kita memperlakukan istri kita begitu, ridho ya kira-kira Allah? Coba yang wanitanya. Kira-kira Allah ridho nggak sama kita yang wanita ini? Sudah kemudian melayani suami seperti itu, berbicara sama suami seperti itu, coba. Dari situ aja dulu berangkatnya.
Kalau ternyata tiba-tiba, oh iya ya saya suka ngomong yang nyakitin suami, suka ngomong yang nyakitin istri, ya gimana? Kadang-kadang malah kita seringnya nunjuk ya Ustadz ya. Tapi nggak bagaimana kita Itu dia. memandang diri kita sendiri sudah sejauh mana terhadap pasangan. Betul. Iya baik Ustadz, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang merasa sendiri ketika berdua ya. Insyaallah. Dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa RTV dimanapun Anda berada. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan insya Allah ditutup dengan doa dari Ustadz kita. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sama-sama ya Bu ya. Yang di rumah juga kita satukan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Ya Allah subhana malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka ya Rahman Rahimin ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami mencintai Zat-Mu ya Allah, tumbuhkanlah kecintaan kami kepadamu karena Engkau selalu mencintai kami ya Allah. Izinkan pula kami mencintai amal-amal baik kami kepadamu ya Allah. Jangan biarkan kami bosan terhadapnya karena Engkau tidak akan pernah bosan menerimanya. Ya Allah, izinkan pula kami mencintai orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami pasangan-pasangan yang mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah suami kami suami yang mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah orang-orang tua kami orang-orang tua yang mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah, saudara-saudara kami, sahabat kami orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Yang Kau cintai ya Allah sekaligus mencintai kami semua ya Allah. Satukanlah kami dalam cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah surgamu kenikmatan yang abadi kepada kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.